Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 3 Bungu. Yang saya hormati Bapak Jalal selaku CGP dari SD 3 Bungu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SD 3 Bungu, dan kami hormati juga tenaga kependidikan yang hadir di ruangan ini. Puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesehatan Allah SWT bisa hadir di ruangan ini dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam yang selalu kami aturkan untuk junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua besok di Yaumul Qiyamah mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul utmah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Jalal selaku CGP, saya pengajar praktek dari Angkatan 5, pendamping dari Pak Jalal selaku CGP yang ada di sekolah ini. Pada siang ini kita melakukan pendampingan PI 2, di mana di ruangan ini kita berdiskusi membahas masalah visi sekolah. Untuk itu mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga bisa nanti berjalan baik dan bisa merumuskan hasil visi dan misi sekolah dengan baik juga. Mari yang beragama Islam kami antarkan, yang mungkin kalau ada yang selain Islam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami mintakan pengarahannya dari Bapak Kepala Sekolah SD 3 Bungu. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jam'an SPD selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Bapak Abdul Jalal SPD SD selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 3 Bungu. Alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas di hari ini, khususnya hari siang ini. Kita mengadakan pendampingan CGP dari Bapak pengajar praktek. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan kita. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Bapak Jam'an selaku pengajar praktek bagi teman kita Bapak Abdul Jalal sebagai CGP. Untuk kesempatan ini Bapak Jam'an selaku pengajar praktek akan mengadakan pembimbingan atas nama Bapak Abdul Jalal selaku peserta calon guru penggerak. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu kita ikuti diskusi ini, pendampingan ini dengan baik, agar nanti acara ini bisa berjalan dengan baik dan nanti kita mendapatkan manfaat bagi kita pada umumnya, khususnya nanti kepada Bapak Abdul Jalal nanti bisa sangat bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu dengan baik, bisa diterapkan dengan baik bagi terutama
pada murid, kemudian umumnya kepada kita semua rekan guru di komunitas guru. Oleh karena itu, ini kepada beliau Bapak Jam'an, mohon bimbingannya, mohon arahannya, mohon pembinaannya kepada Bapak Abdul Jalal selaku calon guru penggerak. Nah ini nanti waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Bapak Jam'an serta Bapak Abdul Jalal selaku yang berkompeten dalam acara ini. Oleh karena itu, marilah langsung saja kita laksanakan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatin SPD selaku Kepala Sekolah SD 3 Bungu yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan pendampingan 2 dan juga berdiskusi di ruangan ini membahas visi sekolah yang mana nanti arahnya visi ini adalah menuju kepada berpihak pada siswa. Untuk itu waktu untuk selanjutnya pemaparan visi sekolah ini yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Bapak Abdul Jalal SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Bungu, yang kami hormati Bapak Jam'an SPD selaku pengajar praktek saya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Bungu. Muqaddimah dari akan wonten ngajeng. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin diskusi kali ini. Untuk itu, sebelum nanti di sesi diskusi berjalan, izinkan saya untuk memaparkan beberapa informasi terkait dengan visi dan misi sekolah. Izin berdiri, Bapak, Ibu, ya. Hari ini kegiatan kita adalah diskusi bedah visi misi dan prakarsa perubahan dari SD kita, yaitu SD Negeri 3 Bungu. Harapan saya pertemuan kali ini atau sesi kali ini kita memiliki tujuan, yaitu mereview atau melihat kembali visi dan misi sekolah kita yang selama ini kita gunakan, yang sudah ditulis, yang sudah dipampang di papan, di banner, dan ditempelkan di sekolah kita, apakah memang sudah berpihak pada murid atau belum? Itu tujuan utama kita hari ini. Jika sudah, hari ini nanti kita akan berdiskusi bersama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Apabila belum, bersama-sama kita nanti merumuskan visi dan misi sekolah untuk mengembangkan program-program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah melalui tahapan Bagja. Jadi setelah kegiatan ini kami harapkan nanti bisa muncul tujuan yang kita tuliskan di depan. Begitu ya Bapak Ibu nggih. Apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Visi itu untuk apa? Mengapa
kita perlu menyusun sebuah visi. Visi, begini ya, sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video singkat. Ini Bapak Ibu bisa persani terlebih dahulu. Oke, baik. Dari video pendek tadi, kira-kira apa saja ya pembelajaran yang kita ambil? Apa nggih? Melihat si beruang tadi, melihat foto begitu, terus kemudian melihat gunung es, apa kira-kira terkait dengan pembelajaran kita? Ada yang mau memberi pendapat? Dari pemaparan atau melihat video tadi, untuk mencapai visi sangat susah dan sulit ke puncak, yaitu visinya. Dari penggalan cerita tadi kita bisa merenungkan apa yang terjadi. Sudah dari atas turun lagi ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan akhirnya mencapai puncaknya. Dan setelah sampai puncaknya kita mendapatkan hal yang kita dapat. Itu menurut saya.
Baik, terima kasih. Ada yang lain mau berpendapat? Kaitannya dengan tadi sikapnya si beruang. Menurut kita itu sikapnya baik apa kurang baik? Atau bagaimana dalam mencapai puncak gunung es tadi? Setelah dia tahu bahwa itu cakarnya itu bisa digunakan. Ada yang berpendapat kurang baik begitu ya. Ya. Setelah dia tahu dia punya kekuatan, justru dia tidak berhati-hati. Ceroboh kan begitu ya. Ceroboh. Bukannya menggunakan apa yang dia punya, kekuatan yang dia punya untuk menggapai mimpi itu, justru dia menggunakan kekuatannya itu untuk semena-mena kan kayak gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa sampai puncak. Kalaupun sampai puncak, dia tidak selamat kan kayak gitu. Betul tidak? Sama. Kita juga seperti itu. Dalam diri kita pasti punya kekuatan. Dan ketika kekuatan itu kita gunakan dengan baik, tujuannya nanti di puncaknya juga akan selamat. Kan begitu. Itu juga visi kita juga seperti itu. Untuk mencapai visi kita gunakan cara-cara atau kekuatan kita dengan baik. Kira-kira itu. Gitu, terima kasih. Langsung saja. Visi itu apa? Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan, cita-cita jangka panjang. Begitu. Yang dituangkan dalam sebuah kalimat-kalimat. Begitu. Bahkan Einstein itu mengatakan bahwa kalau visi itu adalah sebuah imajinasi. Kita bukanlah cerdas itu bukan semata-mata pengetahuan, tapi setiap orang yang punya imajinasi, punya harapan, punya cita-cita yang tinggi, itulah yang namanya visi. Visioner seperti itu. Seperti juga ini yang dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Begitu. Bahkan ada juga yang memberikan pendapat bahwa visi itu adalah harapan, doa yang kita impikan. Itu adalah visi. Lah, mengapa visi itu perlu diwujudkan? Mengapa perlu ditulis? Mengapa perlu disusun? Karena dengan kata-kata, kalimat visi itu terbenam dalam pikiran kita, ada keinginan untuk mencapai apa yang tertulis tersebut. Kata-kata itulah yang memiliki kekuatan menggerakkan diri kita untuk mencapainya. Itulah kekuatan visi. Begitu. Oleh sebab itu, ketika menyusun visi, hendaknya kita pilah kata yang benar-benar bisa memotivasi diri kita untuk mencapai visi tersebut. Begitu. Ini juga yang disampaikan oleh Martin Luther ini ya. Saya punya mimpi di mana suatu hari nanti di Bukit Merah, Georgia, putra mantan budak dan putra mantan pemilik budak dapat menikmati duduk bersama dalam satu meja persaudaraan yang sama. Dan akhirnya hari ini bisa tercapai. Itulah sebuah visi, visioner. Begitu. Lah, kaitannya dengan visi sekolah, hendaknya tujuan akhirnya adalah menuju muaranya adalah profil pelajar Pancasila atau berpihak pada murid. Nah, inilah nanti yang akan kita review, yang akan kita bahas, kita diskusikan apakah visi dari sekolah kita benar-benar sudah menunjukkan keberpihakan kepada murid atau belum. Mari kita diskusikan bersama. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam menyusun sebuah visi perlu adanya tahapan-tahapan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah visi. Ini nanti akan kita sampaikan di lain waktu dengan tahapan-tahapan bagja. Hari ini nanti kita selesaikan untuk mereview terlebih dahulu. Begitu. Oke, ini adalah visi SD kita, SD Negeri 3 Bungu.
visinya adalah membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi, unggul, dan berbudi pekerti luhur. Misinya itu ada 6. Nah, saya mohon nanti biar bisa dipandu juga oleh Bapak Jam'an selaku moderator untuk meminta pertimbangan begitu, pandangan dari teman-teman semuanya terkait dengan visi dan misi sekolah kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Begitu, silahkan. Terima kasih Pak Jalal waktu yang diberikan kepada saya. Ini adalah visi SD 3 Bungu, membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi, unggul, dan berbudi pekerti luhur. Tolong ini difokuskan pada visi itu. Bapak Ibu semuanya, kita tugas adalah mengidentifikasi bahwa visi itu sudahkah mengarah pada siswa. Yang intinya visi yang ada di SD 3 Bungu itu identifikasinya ini kalau saya melihat membentuk siswa yang beriman. Ini adalah sudah mengarah kepada siswa. Bertakwa, berprestasi, unggul, budi pekerti yang luhur. Ini kalau memang ada penambahan, silakan. Jadi nanti membuat identifikasi. Kalau memang itu perlu ditambah penyempurnaannya. Tapi kalau memang itu sudah dianggap sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, yaitu visi yang berpihak pada siswa, itu nanti kita langsung membuat jabarannya. Gitu. Saya kasih waktu untuk mengidentifikasi Bapak Ibu. Nanti disampaikan pandangannya begitu, Oke. Setelah saya kasihkan waktu, saya berikan untuk menyampaikan pandangannya. Nanti saya kasih waktu kira-kira secukupnya lah. Baik, siapa dulu yang bisa memberikan pandangannya? Pak Wanto? Bu? Pak Barudin? Pak Aryan Barudin? Silakan ya. Baik, izin menjawab terkait dengan visi dan misi dari SD Negeri 3 Bungu. Apakah sudah sesuai, sudah berpihak kepada murid atau belum? Menurut saya sudah berpihak kepada murid dengan implementasinya bahwa setiap sebelum masuk sekolah siswa itu selalu membaca Asmaul Husna. Untuk misinya melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sudah juga diterapkan. Siswa sudah kreatif dalam pembuatan kerajinan atau produk-produk atau yang lain gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak terkait visi dan misi. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Pak Barudin ya. Rian ya Pak Rian ya. Itu bahwa visi sekolah sudah merujuk kepada siswa. Di antaranya adalah pembentukan karakter, itu ada iman dan takwa, berbudi pekerti luhur itu karakter siswa, dan juga berprestasi, prestasi yang unggul ini juga sudah merujuk pada siswa. Kemudian ada lagi, mungkin Bapak Kepala Sekolah memberikan masukannya.
Terima kasih. Saya juga ingin menyumbangkan pendapat kepada Bapak Abdul Jalal untuk visi misi SD Negeri 3 Bungu yang sudah dipaparkan di depan. Ini memang sudah berlaku sekitar 2 tahun dan kita belum merevisi. Tetapi untuk saat ini visi misi ini memang sudah kita terapkan, yaitu tentang membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi. Ini juga sudah kita terapkan dengan mengikuti lomba-lomba, unggul dan berbudi pekerti luhur. Yang sementara ini memang sudah anak-anak sudah diterapkan tentang budi pekerti dan tidak terlalu banyak adanya penyimpangan. Kalau sedikit ada anak nakal dan sebagainya itu memang juga sudah wadah dan memang perlu kita bina terus-menerus agar menjadi anak yang berbudi pekerti benar-benar luhur. Namun untuk era kurikulum merdeka ini mungkin nanti di tahun ajaran baru atau nanti ke depan visi ini memang perlu kita tambah, bukan kita perbaiki tapi kita lengkapi, kita sempurnakan. Mungkin karena ini era kurikulum baru, kurikulum merdeka dengan adanya siswa berprestasi unggul dan menuju ke profil pelajar Pancasila. Nanti kita mungkin bisa menyempurnakan dengan yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang peduli terhadap lingkungan, kemudian berdasarkan profil pelajar Pancasila, entah nanti susunannya bagaimana bisa direvisi atau bisa disempurnakan lagi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Berarti secara umum visi dan misi SD Negeri 3 Bungu kita anggap sudah berpihak pada murid, begitu ya? Ya, begitu. Untuk menyusun program-programnya melalui misi yang tertera di situ itu secara umum, namun untuk pelaksanaan program nanti bisa dijabarkan lagi secara spesifik melalui program-program yang terkait, begitu, betul ya? Misalnya melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, ini nanti dijabarkan lebih rinci lagi, begitu di sesi yang lain. Begitu maksudnya Pak Yatin, begitu ya? Gitu. Tapi untuk secara umum sudah mencakup, begitu, baik untuk yang murid maupun untuk yang guru, pendidik, semuanya itu bertujuan untuk keberpihakan kita kepada murid. Begitu, terima kasih. Berarti visi dan misi SD 3 Bungu tidak kita adakan revisi atau penambahan, hanya perlu adanya penjabaran lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan program-programnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Jam'an SPD selaku pengajar praktek. Dari saya atas kekurangan, kehilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jalal selaku CGP yang telah mepresentasikan mengenai visi sekolah SD 3 Bungu, di mana kita telah berdiskusi mengenai hal ini, baik dari guru, kepala sekolah yang tadi. Saya tarik kesimpulan bahwa visi yang ada di SD 3 Bungu ini sudah merujuk kepada siswa, berpihak kepada murid, namun masih ada perlu penyempurnaan. Di mana tadi Bapak Kepala Sekolah menyatakan bahwa perlu adanya lingkungan dan juga untuk menuju profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum itu memang selalu berubah-ubah mengikuti dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti diskusi ini dengan baik. Semoga dengan hasil diskusi ini ke depannya bisa menjadi SD 3 Bungu lebih
baik, lebih berkarakter siswa-siswanya, berprestasi, dan juga ramah lingkungan. Dari saya selaku moderasi, apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.